Bertemu kembali pada materi fisika kelas 8. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak, yaitu pada bagian pengertian gerak, jarak, dan perpindahan. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan pada bagian gerak lurus, GLB, dan GLBB. Yang pertama, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu tanpa memperhatikan arahnya, atau kelajuan termasuk besaran skalar. Kelajuan dapat diukur dengan menggunakan speedometer. Kelajuan dapat dihitung dengan rumus V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan dengan satuan meter per second, kemudian S yaitu jarak dengan satuan M, dan T adalah waktu dengan satuan second. Berikutnya kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh per satuan waktu dengan memperhatikan arah geraknya. Kecepatan termasuk besaran vektor. Kecepatan dapat diukur dengan menggunakan velocitometer. Kecepatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus V. V ada garis di atas, itu menandakan bahwa itu adalah besaran vektor. V sama dengan delta S per T, di mana V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per second, delta S yaitu perpindahan dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan second. Kelajuan berbeda setiap saat, tergantung kondisi di jalanan. Kelajuan yang berubah-ubah dapat didefinisikan sebagai kelajuan rata-rata. Dapat dihitung dengan rumus kelajuan rata-rata sama dengan jarak tempuh total per waktu yang ditempuh. Sedangkan kecepatan rata-rata sama dengan resultan perpindahan dibagi waktu tempuh. Selanjutnya kita masuk di percepatan. Percepatan adalah pertambahan kecepatan benda setiap satuan waktu. Percepatan termasuk besaran vektor. Percepatan dapat dirumuskan A sama dengan delta V per delta T, di mana delta V dapat kita ganti menjadi VT dikurang V0, sehingga A sama dengan VT dikurang V0 per delta T. Jika delta T yang akan kita cari, maka rumusnya adalah V0 ditambah A dikali T. Dengan keterangan A itu adalah percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, kemudian delta V yaitu perubahan kecepatan meter per second, delta T perubahan waktu second, VT itu adalah kecepatan akhir meter per second, dan V0 adalah kecepatan awal meter per second. Jika A bernilai positif atau A lebih dari 0, maka benda tersebut mengalami percepatan. Jika A bernilai negatif atau A kurang dari 0, berarti mengalami perlambatan. Contohnya pada saat kita mengendarai sebuah mobil, kemudian di depan kita melihat perubahan lampu jalan, yaitu dari lampu hijau berubah menjadi lampu merah, otomatis kita akan memperlambat kecepatan kita. Sedangkan ketika dari lampu merah berubah menjadi lampu hijau, maka kita akan mengalami percepatan.
Berikutnya, tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Pada gerak lurus beraturan, benda menempuh jarak yang sama dalam waktu yang sama pula, dengan percepatan sama dengan 0, artinya tidak mengalami percepatan. GLB dapat dirumuskan V sama dengan S per T atau S sama dengan V kali T. Dengan keterangan V itu adalah kecepatan meter per second, S adalah jarak dengan satuan meter, T adalah waktu dengan satuan second. Untuk mempermudah menghafal rumus, ada tips yaitu Civita. Jadi S sama dengan V kali T, Civita. Berikutnya, grafik pada gerak lurus beraturan atau GLB. Bisa diperhatikan ini adalah grafik antara kecepatan dengan waktu. Bentuk kurva berupa garis lurus yang horizontal, sehingga dapat dikatakan bahwa kecepatan benda selalu sama setiap waktu. Kemudian, grafik antara jarak dengan waktu berbentuk linear ke atas, artinya setiap pertambahan waktu, jarak yang ditempuh akan bertambah. Hal ini mengandung makna bahwa kecepatan benda selalu konstan atau stabil setiap waktu. GLB, benda tidak mengalami percepatan atau A sama dengan 0. Berikutnya kita masuk di gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda dengan lintasan lurus dengan percepatan yang tetap atau kecepatan yang berubah-ubah. Persamaan GLBB dapat dirumuskan. Bagian yang pertama, jika diketahui V0 atau kecepatan awal, kemudian percepatan dan waktu. Jadi untuk mencari kecepatan akhir, yaitu V0 ditambah A kali T. Berikutnya, rumus mencari kecepatan jika diketahui percepatan dan jarak, yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A kali S. Berikutnya, rumus untuk mencari jarak jika diketahui percepatan dan waktu, yaitu V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T pangkat 2. Dengan keterangan Vt sama dengan kecepatan akhir dengan satuan meter per second, V0 kecepatan awal dengan satuan meter per second, A yaitu percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, S dengan satuan jarak yaitu satuannya meter, T atau waktu dengan satuan second. Berikutnya yaitu grafik pada GLBB. Yang pertama adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Ini adalah percepatan dipercepat. Setiap pertambahan waktu, kecepatan benda juga bertambah besar secara teratur. Yang kedua, yaitu masih grafik kecepatan terhadap waktu, namun ini adalah percepatannya diperlambat. Artinya, setiap pertambahan waktu, kecepatan benda semakin berkurang secara teratur.
Berikutnya grafik jarak terhadap waktu. Semakin bertambah waktu, maka jarak tempuh bertambah besar. Artinya benda mengalami percepatan. Berikutnya, grafik percepatan terhadap waktu berbentuk horizontal. GLBB dipercepat. Artinya benda mengalami percepatan dan bernilai positif. Jika bernilai negatif, artinya garisnya berada di bawah dari waktu atau nilainya negatif. Contoh GLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu GLB atau gerak lurus beraturan. Contohnya kereta yang bergerak pada rel yang lurus, mobil yang bergerak di jalan tol yang lurus dengan kecepatan yang tetap. Selanjutnya GLBB. Yang pertama, bola yang dilempar ke atas. Yang kedua yaitu sepeda yang dikendarai di jalan menanjak, jika tidak di kayu akan melambat. Ini adalah contoh GLBB yang diperlambat. Kemudian, buah yang jatuh dari pohonnya. Sepeda yang menuruni jalan menurun tanpa di kayu akan mengalami percepatan. Ini adalah percepatan dipercepat. Kemudian, yang mempengaruhi buah yang jatuh dari pohonnya akan dipercepat adalah gaya gravitasi bumi. Jadi semakin mendekati bumi, maka benda yang jatuh itu akan semakin cepat. Dan sebaliknya, semakin menjauhi permukaan bumi, ketika sebuah benda dilempar ke atas, maka akan melambat. Berikutnya kita masuk dalam contoh soal. Yang pertama, nomor 1. Gerald bersepeda ke arah selatan 42 meter, kemudian ke arah barat 16 meter, dan ke arah utara 30 meter dalam waktu 20 second atau 20 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatan Gerald. Nomor 2. Andi bersepeda ke sekolah yang jaraknya 2 km dengan kelajuan tetap 10 km per jam. Jika Andi berangkat dari rumah pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, pukul berapakah Andi tiba di sekolah? Nomor 3. Kereta api yang mula-mula dalam keadaan diam dipercepat sebesar 10 meter per sekon kuadrat selama 7 second. Ditanyakan di bagian A, berapakah kecepatan kereta api tersebut? Bagian B, berapakah kecepatan kereta api tersebut setelah waktunya menjadi 12 second. Kita masuk di penyelesaian. Untuk nomor 1, sebelum kita menghitung, kita terlebih dahulu harus menentukan posisi atau arah mata angin. Yang diketahui dari soal yaitu yang pertama dikatakan bahwa Gerald bergerak ke arah selatan sejauh 42 meter, kemudian ke arah barat 16 meter, dan ke arah utara 30 meter. Yang ditanyakan berapa kecepatan dan berapa kelajuan yang dilakukan oleh Gerald. Untuk menghitungnya terlebih dahulu, kita harus menentukan jarak dan perpindahan. Jarak, ada yang masih ingat cara untuk menghitung jarak pelajaran minggu lalu? Jadi jarak yaitu panjang lintasan yang ditempuh, sehingga diperoleh bahwa 42 ke arah selatan ditambah dengan 16 meter ke arah barat ditambah dengan 30 meter ke arah utara, sehingga total panjang lintasan semuanya yaitu 88 meter. Kemudian yang berikutnya yaitu menentukan perpindahannya.
perpindahan yaitu posisi awal dan posisi akhir. Kita beri sambungkan akan membentuk segitiga dengan tinggi 12 meter. 12 diambil dari 42 dikurang dengan 30. Kemudian alasnya masih sama yaitu 16 meter. Ditanyakan yaitu sisi miringnya. Sehingga kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari 16 pangkat 2 ditambah dengan 12 pangkat 2, yaitu akar dari 16 kuadrat itu sama dengan 256, dan 12 kuadrat itu adalah 144. Kemudian kita jumlahkan 256 ditambah 144 adalah 400, sehingga diperoleh hasil akar dari 400 yaitu 20 meter. Jadi perpindahannya adalah 20 meter. Dari jarak dan perpindahan kita dapat menghitung kelajuan dan kecepatan. Bagian A yaitu kelajuan. Kelajuan dapat dirumuskan yaitu S per T atau jarak dibagi waktu. Kita sudah mendapatkan nilai jarak yaitu 88 meter, sedangkan waktu yang dibutuhkan Gerald semuanya yaitu 20 second. Sehingga kelajuan yang diperoleh adalah 88 meter dibagi dengan 20 second sama dengan 4,4 meter per second. Kemudian kecepatan yang dilakukan atau yang dialami oleh Gerald dapat dihitung dengan rumus V sama dengan delta S per T atau perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya kita sudah peroleh yaitu 20 meter, sedangkan waktunya adalah 20 second, sehingga kecepatan yang dialami oleh Gerald adalah 1 meter per second. Nomor 2, diketahui jarak Andi ke sekolah yaitu 2 km dengan kecepatan 10 km per jam. Waktu berangkat yaitu pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Ditanyakan berapakah waktu atau pukul berapa Andi tiba di sekolah. Jadi yang ditanyakan adalah waktunya. Kemudian penyelesaian rumus untuk mencari kecepatan adalah V sama dengan S per T. Kita membuat segitiga untuk mempermudah, di mana bagian S adalah bagian atas atau jarak, kemudian bagian bawah V dan T. Antara S, V dan T kita bagi, kemudian V dan T dikali. Jadi jika kita mencari V, rumusnya adalah S per T, sehingga kita dapat memperoleh rumus untuk mencari T yaitu S dibagi dengan V. Sedangkan jika kita mencari S atau jarak sama dengan V dikali dengan T. Kita sudah mendapatkan rumus untuk mencari T. Kita masukkan nilainya. S-nya sama dengan 2 km dibagi dengan kecepatannya yaitu 10 km per jam. Kita bagi, hasilnya adalah 1/5 jam. Jadi kilometer-kilometernya saling menghilangkan. Sehingga kita rubah menjadi menit. 1/5 jam dikali dengan 60 menit. 60 diperoleh dari 1 jam sama dengan 60 menit. 1/5 dikali dengan 60 sama dengan 12 menit. Jadi waktu berangkat pada pukul 6
waktu Indonesia Barat ditambah dengan 12 menit perjalanan, sehingga Andi akan tiba pada pukul yaitu 06.30 ditambah dengan 12 sama dengan pukul 6.42 waktu Indonesia Barat. Kemudian nomor 3. Jika diketahui V0 sama dengan 0. Kenapa V0 sama dengan 0? Karena kereta api yang mula-mula dalam keadaan diam. Diam artinya tidak mengalami kecepatan. Dengan percepatan yaitu 10 meter per sekon kuadrat dalam waktu 7 second. Ditanyakan, berapakah kecepatan akhir atau berapa kecepatannya? Bagian B, berapa kecepatannya jika waktunya sama dengan 12 second. Penyelesaian bagian A, rumus yang kita gunakan adalah VT sama dengan V0 ditambah A dikali T, karena yang diketahui pada soal adalah kecepatan awal, perpindahan, dan waktu. Masukkan nilainya, VT sama dengan V0 sama dengan 0 ditambah A-nya 10 meter per sekon kuadrat dikali T 7 second, sehingga diperoleh VT sama dengan 0 ditambah, karena di sini ada dua operasi matematika sehingga yang didahulukan adalah kali, namun angka 0-nya juga tidak mempengaruhi karena kecepatannya itu 0, sehingga diperoleh nilai VT sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan 7 second, yaitu sama dengan 70 meter per second. Kemudian bagian B, jika diketahui waktunya berubah dari 7 menjadi 12 second, jadi VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Rumusnya masih sama, namun yang berbeda adalah waktunya. Jadi VT sama dengan 0 ditambah A-nya masih sama yaitu 10 meter per sekon kuadrat, sedangkan T-nya menjadi 12 second. Jadi VT sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan 12 second, yaitu VT sama dengan 120 meter per second. Jadi sekian materi kita pada hari ini mengenai gerak lurus pada bagian kecepatan, kelajuan, kemudian percepatan, gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Jika ada pertanyaan atau ada penjelasan Miss yang tidak kalian pahami, silakan ditanyakan. Dan Miss berharap penjelasan ini dapat membuat kalian lebih memahami materi yang kita pelajari. Sekian dan terima kasih.